serigala berbulu domba. Tuh. Coba Anda baca di dalam nomor 15-nya. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang untuk menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia orang apa? Orang neraka. Lalu 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Itu siapa? Orang Farisi yang meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang-orang Roma untuk menjadi pengikutnya. Itu siapa dan apa nama sektenya? Jawab. Ayat itu yang menghujat Yesus. Ya, kalianlah itu. Yang tidak percaya kepada Yesus. Ya, kalianlah itu. Kamu percaya kepada Yesus? Ya, jangan begitulah, Bang. Loh, saudaraku, Yohanes 14 nomor 12. Apa kata Yesus? Jika engkau percaya kepadaku, maka engkau juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Nah, aku melakukan sunat. Kristen melakukan sunat enggak? Sunat dong. Sunat. Ya. Kalau kamu melakukan sunat, Paulus mengatakan dalam Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Yang mana yang kau pilih? Sunat. Sunat berarti di Al-Quran ada ayatnya enggak Muhammad? Dengar. Kalau kamu sunat, Galatia 5. Muhammad sunat. Galatia 5 nomor 2. Kalau kau sunat dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Yang mana yang benar nih? Kau sunat, Yesus tidak berguna. Muhammad ngikutin Paulus. Yesus, kalau kamu sunat, Yesus tidak berguna bagimu. Hayo. Ya, berarti Muhammad ngikuti Paulus dong. Hah? Gimana? Kalau nggak ngikutin mana buktinya di Quran Muhammad sunat? Oh, kamu itu masih stupid berarti. Kamu itu masih ongol-ongol, masih ilmumu itu masih minim. Sekarang kutanya samamu. Keturunan dengar. Kalau tidak kau pergi jauh-jauh ke gereja cari pendeta. Kutanya samamu. Keturunan Abraham sunat atau tidak? Jawab dulu, Muhammad sunat nggak? Kutanya dulu samamu. Kamu itu nggak nyambung. Kutanya samamu. Keturunan Abraham. Di mana ayatnya di mana? Diam. Kalian orang-orang stupid, manusia palsu, pemakan plastik. Dengarkan. Gak boleh menghina. Keturunan Abraham sunat atau tidak? Jawab dulu itu. Jawab. Jawab dulu. Keturunan Abraham sunat atau tidak? Ayo. Buktinya Muhammad nggak sunat buktinya. Sekarang kalau begitu murid-murid Yesus ada nggak yang bersunat? Kok lari ke murid Yesus? Enggak, kutanya dulu. Murid-murid Yesus ada nggak bersunat? Bisa buktikan Muhammad. Nabi Musa bersunat atau tidak? Nabi Musa bersunat atau tidak? Saya nanya Muhammad. Nabi Muhammad bersunat. Dia akui dengan mulutnya sendiri. Salah satu kemuliaan yang Tuhan berikan kepadaku. Salah satu kemuliaan yang diberikan Allah kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Dah, selesai. Ayatnya mana di Quran Muhammad sunat? Siapa yang mengatakan harus ada ayatnya? Enggak. Siapa yang harus mengatakan harus ada ayatnya? Siapa? Kan ditanya siapa yang memiliki standar harus ada ayatnya di Al-Quran? Standar kamu kan harus ada ayat kan? Siapa bilang? Siapa bilang? Siapa bilang standarnya harus ada ayatnya? Siapa bilang? Ayo. Siapa bilang? Dari kamu lah. Saya hanya mengatakan bahwasanya Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang sunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Ayo. Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak menyunatkan dirinya, maka matikanlah dia, karena dia telah membatalkan hukum perjanjian kekalku. Ayo, kau mau kemana? Kau mau kemana? Kau tidak menyunatkan dirimu dibunuh. Kau menyunatkan dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Ayo, kau mau kemana? Itu untuk bangsa Israel, Bahlul. Sekarang kalau itu untuk orang Israel, Yesus mati di atas tiang salib untuk siapa? Loh, kalau Mesias itu bagi segala bangsa, kau ngomongin sunat. Sekarang kalau Yesus mati, dengarkan saya Bahlul, dengarkan. Yesus mati di atas sunat dia. Galatia 3 nomor 13. 13. Untuk siapa Yesus mati di atas tiang salib? Jawab saya, ayo. Kau nggak usah lari-lari. Kan bahas sunat kan? Kamu berbicara mengenai sunnah. Kejadian 17 nomor 14. Kata Tuhan,
barang siapa tidak menyunatkan dirinya maka dia harus dibunuh karena dia membatalkan Itu perjanjian untuk bangsa kekalku. Israel, Bahlul, Untuk orang Bahlul, Israel. Bahlul. Untuk orang Israel. Oke? Namanya aja Torah. Yesus Kau ngerti Torah mengatakan, nggak? dengar. Yesus mengatakan barang siapa yang percaya kepadaku dia akan melakukan pekerjaan yang kulakukan. Berarti Anda tidak termasuk Pertanyaan saya, sebagai Muhammad percaya. sunat. Ayo. Kenapa Nggak lari ke nyambung, situ? nggak nyambung. Kamu nggak nyambung. Kamu yang nggak nyambung. berarti Kamu nggak nyambung. Berarti Muhammad Kalau kau mengatakan sunat hanya untuk Bani Israel, ente siapa rupanya? Ayo jawab. Nah, ini susahnya cuma nggak boleh ditanya. mute terus. Ayo. Main mute ya. Saya sudah Takut menjawab. banget main mute. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam pernyataannya dengan mulutnya sendiri, salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepadaku, aku terlahir dalam keadaan sunat. Selesai. Sekarang tunjukkan Nah kepada itu saya. klaimnya nggak ada Ayatnya. buktinya. Ayatnya di Quran Emangnya nggak ada. kamu mau bukti apa? Siapa yang Ayatnya di menyatakan? Quran di mana Muhammad? Siapa sunat? yang menjadikan Tinggal jawab syarat aja, Bang harus Jawab. ada ayatnya di dalam Al-Quran? Siapa? Tinggal jawab aja. Itu hadis. Siapa? Itu kan karangan manusia. Siapa yang menjadikan standar bahwa perintah sunat itu harus ada di Al-Quran? Siapa? Nggak iso debat Nah, ini berarti cuma Allah nggak pernah memerintahkan sunat dong berarti. kelihatan Siapa? cuma ini nggak bisa Siapa? diskusi. Berarti Siapa Allah tidak pernah yang memerintahkan sunat menentukan dong berarti. syarat bahwa sunatnya Nabi Muhammad harus ada di Ya Al-Quran? udah Siapa yang nggak ada menentukan? perintah sunat dari Allah berarti. Siapa bilang? Al-Quran surah Oke, An-Nahl ayat tunjukin 123. Al-Quran An-Nahl ayat 123. Surah Nggak ada. Al-Baqarah ayat 130. Ayo. Ayo. Bohong, nggak Ayo. ada. Ayo. Barang siapa Bacakan, yang membenci bacakan. ajaran Nabi Ibrahim, berarti dia adalah orang memperbodoh diri. Seperti kalian, orang-orang bodoh, orang-orang stupid, Jangan di mute dong. sampah dunia. Karena kalian membenci ajaran Ibrahim. Kutanya samamu. Sunat di Quran. Salah satu perintah Tunjukin atau perintah ajaran sunat di Nabi Quran. Ibrahim adalah sunnat. Paham? Sunnat. Itu salah satu ajaran Abraham Mute, alaihissalam mute. adalah sunnat. Oke? Kamu mau Jangan tidak di-mute terima dong. atau kau tidak terima itu fakta. Dalilnya Nabi Abraham di mana, mengajarkan cuma? keturunannya Dalilnya sunnat. di mana, Itu cuma? fakta. Ayatnya di Oke? mana di Al-Quran? Nah, sehingga Ayatnya di mana? semua Allah keturunan memerintahkan sunnah. Abraham, Ayatnya. baik dari Ismail Jangan maupun lari ke dari Alkitab Ishak, cuma. haram hukumnya mereka untuk tidak bersunat. Pahami itu. Kalau Anda mencari dalil dan tidak ada dalilnya dalam Al-Quran, berarti saya boleh mengatakan Yesus juga tidak bersunat karena tidak ada dalilnya di dalam perjanjian lama Yesus sunat. Ayo, kamu apa? Yesus itu sunat cuma. Nah, mana dalilnya? Mana dalilnya di dalam perjanjian lama? Mana dalilnya? Jawab dulu Mana dalilnya? pertanyaan Mana saya. dalilnya? Mana dalilnya? Ayo. Dengarin dulu. Saya tanya apa tadi? Di mana Kamu tanya apa? ayatnya Muhammad sunat di Al-Quran? Tidak ada ayatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diterangkan secara terang-terangan bersunat di dalam Al-Quran. Terus apa masalahmu? Kenapa kalian sunat? Loh, Nabi Muhammad memerintahkan itu. Ada Ayatnya di 5 mana? fitrah. Ayatnya di mana? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. 1, 2, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami umat Islam adalah pengikut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, salah satu dari beberapa fitrah umatku adalah bersunnat. Selesai bukan? Nah, Ayatnya sekarang di giliranmu mana? saya tanya. Muhammad mengajarkan sunat. Diam. Sekarang giliranmu saya tanya samamu. Siapa yang memerintahkan Anda tidak bersunat? Jawab. Mati kau sekarang. Siapa yang mengajarkan ente tidak bersunat? Jawab. Nabi Abraham memerintahkan anaknya Ismail bersunat, memerintahkan anaknya Ishak bersunat. Oke? Bahkan di dalam Kejadian 17 nomor 14 Allah mengancam membunuh semua orang yang tidak bersunat. Bahkan Yesus mengatakan dalam Lukas 16 nomor 17, sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari hukum Taurat tidak bisa dibatalkan. Oke? Matius 5 nomor 19 Yesus berkata, Cuma ini barang bisa dialog siapa apa enggak? diam. Barang Kok lari-lari kan ke hukum Alkitab? sunnah. Yesus berkata, barang siapa diam. Yesus berkata di dalam Matius 5 nomor 20, barang siapa yang menghilangkan sunat dan mengajarkan orang lain juga tidak bersunat, maka dia akan menempati neraka. Sekarang pertanyaan saya, kamu menjadikan siapa suri toladanmu sehingga kamu tidak bersunat? Jawab saya, silakan. Semuanya ada jawabannya di Alkitab. Ya, jawab dulu. Jawab Kamu saya, tanya siapa apa? yang kau jadikan contoh? Nabi Ishak bagi orang Yahudi, mereka bersunat. Nabi Ismail bagi orang Arab, mereka bersunat. Orang Kristen tidak bersunat, ikuti siapa? Saya tanya Babi tidak kamu. bersunat. Apakah Anda mengikuti babi? Cuma sunat gak?
Gorila tidak bersunat. Kau ngikuti gorila. Hei, kutanya kau. Buaya tidak bersunat. Kau ikuti buaya. Nabi Musa bersunat. Nabi Abraham bersunat. Semua nabi-nabi bersunat. Kucing, anjing, babi, gorila, apalagi monyet tidak bersunat. Kamu pengikut siapa? Ayo jawab saya. Bang Cuma, saya tanya, Bang Cuma sunat apa enggak? Nah, sekarang giliran saya bertanya, kau ikuti siapa kau tidak bersunat? Orang Yahudi bersunat, orang Arab bersunat, orang Yahudi bersunat, orang Islam bersunat, orang Kristen tidak bersunat, ikuti siapa? Hanya ada 3 kandidat, mengikuti anjing, mengikuti babi, atau mengikuti monyet. Silakan, yang mana kau ikuti? Saya tanya, Bang Cuma sunat. Saya tanya, itu aja terus. Saya tanya. Makanya temanya kalian itu disebut sampah dunia. Karena satu-satunya kelompok yang ngaku-ngaku pengikut Nabi tapi tidak bersunat hanya kamu, Kristen. Berarti kamu sampah. Paham? Sampai sini paham? Menghujat kamu itu benar. Hati-hati lo kalau jangan sampai di sini paham gak? Sampai di sini paham gak? Lu tahu sampai di sini paham gak? Habib Rizky di penjara gara-gara apa? Sampai di sini paham gak? Hei, paham gak? Anjing tidak bersunat, babi juga nggak bersunat. Kau pengikut apa? Yesus sunat, Nabi Abraham sunat, Ismail sunat, Ishak sunat, Yakub sunat, Musa sunat, Daud sunat, Salomo sunat, Yusuf ayah tirinya Yesus sunat, Yesus pun sunat. Nah kamu nggak sunat. Yang mana yang kau ikut? Yang mana yang kau ikuti? Babi, monyet, gorila, biawak, ayam, tikus, balao, padale. Yang mana kau ikuti nggak sunat? Silakan kau jawab. Udah gini aja, saya nggak mau debat sama Cuma, soalnya susah berdialog, nggak bisa diajak dialog. Loh, saya diam pertanyaan saya. Dengarkan pertanyaan saya. Terus kok saya orang terus. Kristen tidak bersunat, kamu ikut siapa? Babi, tahu, ternyata monyet, sapi, padale, pararang, atau apa yang kau ikuti tidak sunat? Jawab. Jawab dong. Dengarin dulu pertanyaan saya, nggak banyak kok. Sunat saya sudah jawab. Manusia gepeng, gimpe ulu, sudah ku jawab. Bang Cuma sunat apa enggak? Itu aja kok sunat. Saya pengikut Rasulullah, pasti saya sunat. Karena saya manusia. Tidak seperti anjing tidak bersunat. Yang tidak bersunat itu cuman asu. Kamu tidak bersunat berarti levelmu asu. Weh, manusia palsu. Saya doakan kamu agar kamu bisa percaya Yesus. Saya percaya Yesus. Yesus itu manusia. Kalau kamu percaya Yesus, bertobatlah Cuma, ya. Kalau percaya Yesus itu pasti masuk Islam. Kau itu tidak percaya Yesus. Percaya dong. Yesus mengatakan dalam Yohanes 14:12, barang siapa percaya kepadaku dia juga ikut bersunat. Kau bersunat gak? Sunat lah. Paulus berkata dalam Galatia 5:2, barang siapa yang bersunat Yesus tidak berguna baginya. Ayo, kau mau kemana sekarang? Kau mau kemana sekarang? Kau mau kemana sekarang? Kau mau kemana? Nakal memang kau, nakal kau memang. Ya, kau cuma bertobat, jangan menghujat terus. Nakal memang kau, ya nakal. Kau nangis saja kau. Kau pergi gereja sana, kau gereja. Kau cari pendeta, habis itu kau colok pantatnya, kau cium pantatnya supaya kau bisa bedakan mana kebenaran, mana kebatilan. Sana kau cebok air 1 sendok dulu. Sana. Bertobat, jangan menghujat terus ya. Hati kau. Kau cebok sana air 1 sendok. Sana. Saya tahu kau di Makassar toh. Kurangi makan lebih. Iya, kenapa kau saya di Makassar? Kenapa kau sembunyi kau? Siapa yang sembunyi? Kau buka mukamu, saya buka mukaku juga. Kau mau? Berani? Mana coba? Buka maskermu. Buka kameramu, buka. Nih. Nih. Lepasin maskermu, maskermu. Buka dulu kameramu, baru saya buka masker. Buka kameramu, lepasin. Buka mukamu dulu, baru saya buka masker. Saya mau lihat di mana? Kamu tinggal di mana? Saya mau lihat muka orang yang menyembah manusia. Coba lihat, saya lihat muka. Siapa yang menyembah manusia? Orang Kristen. Yesus kau pikir kadal? Sejak kapan Yesus jadi kadal? Yesus itu manusia, kucluk. Blok kamu tuh, kadal. Maria melahirkan kadal atau melahirkan manusia? Kau masih punya otak kan?
Kamu nggak bisa baca Alkitab. Kau pikir yang keluar dari rahim Maria itu kadal? Waduh, Dia kamu itu sudah menghujat lagi loh ini, beneran. Lo Ini kamu penistaan bilang agama loh ini, hati-hati lo kau cuma. Goblok lo. nih. Kau yang menista. Yesus kau bilang kadal. Yesus itu manusia. Yang bilang kadal kau. Lalu kau bilang apa Yesus itu? Kau bilang apa Yesus itu? Kamu bilang kadal tadi. Iya. Dia kan manusia. Tapi kau bilang bukan manusia. Jadi apa kalau bukan manusia? Melahirkan manusia, bukan kadal. Itu manusia. Itu manusia kan kesuruh pilih. Maria melahirkan manusia atau Kamu kadal? bilang tadi kadal. Kamu bilang tadi kadal. Maria, dengar, saya ulang. Maria melahirkan manusia atau monyet? Hati-hati kamu ya. Hati-hati. Ku tanya kau lagi, ku ulang lagi. Maria melahirkan manusia atau monyet? Jawab. Karena cuma kita dialog sama Juma. Karena dipersamakan. Terus dipotong-potong. Ya, pertanyaan saya kan jelas. Saya diam, kamu jawab. Ditanya Siapa? Dengar. Ke Alkitab. Itu Kan bodohnya Juma. Saya sudah menjawab tentang Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 130, surah An-Nahl ayat 125. Itu adalah kaidah hukum di dalam Islam tentang sunat. Oke? Ayatnya mana bodoh? Astaga naga. Nah, inilah kalau kita diskusi sama monyet kayak gini. Sudah kutunjukkan Al-Quran surah An-Nahl ayat 123 dan juga surah Al-Baqarah ayat 130. Sudah kutunjukkan dalilnya. Hati-hati ya orang Islam, Cuma ini berbohong loh. Ini Al-Quran berkata loh. Ya, apa yang dikatakan dalam Al-Quran di situ? Apa yang dikatakan dalam Al-Quran? Nggak ada ayatnya. Apa? Cuma di Al-Quran, tapi kamu bilang tadi ada. Kalau di hadis dengarkan saya. Tuyul, dengarkan saya. Al-Quran surah An-Nahl ayat 123. Iya, di mana ayatnya? Kul, perintahnya. Kul, katakanlah, ya wahai Nabi Muhammad, aku diperintahkan untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Itu pokok pondasi. Ngerti nggak? Ditanya diam. Manusia kadal diam. 3 pokok ajaran Nabi Ibrahim. Yang pertama tauhid, la ilaha illallah. Yang kedua kurban, hewan. Kurbannya hewan, bukan manusia. Yang ketiga adalah sunat kulub, bukan sunat gaji, korupsi, bukan. Ya, orang Islamnya itu adalah perintah Allah untuk mengikuti ketiga-tiganya. Tauhid, kurban hewan, dan bersunat kulub. Al-Baqarah ayat 130. Di situ diterangkan, barang siapa yang membenci ajaran Nabi Ibrahim, itu adalah orang yang memperbodoh diri. Barang siapa yang membenci sunat, berarti dia orang tolol, orang bahlul, seperti kamu. Paham? Nah, pertanyaan saya balik. Diam. Pertanyaan saya balik. Saya balik pertanyaan. Orang Kristen tidak bersunat itu ikuti siapa? Nabi Ismail keturunannya sunat, Arab sunat. Nabi Isa keturunannya sunat, Yahudi sunat. Kristen pemakan babi ini tidak sunat, ikuti siapa? Jawab saya. Sudah dijawab berkali-kali, tanya lagi gimana sih? Cuma. Ada yang dengar jawabannya? Teman-teman, ada yang dengar jawabannya orang ini? Ada nggak yang dengar jawaban orang ini dari tadi? Nggak ada. Kamu nggak menjawab apa-apa. Cuma jangan so tahu kau cuma. Aduh, cuman mau menangis ternyata. Udah nangis dulu. Saya kasih waktu 1 jam kau nangis. Silakan. Ngapain nangis? Siapa yang nangis? Loh, kamu nggak menjawab. Nabi Ismail keturunannya orang Arab sunat. Nabi Ishak keturunannya Yahudi sunat. Nah, Kristen ini keturunan dari mana? Hanya anak-anak gorila, anak-anak monyet yang tidak bersunat. Jangan-jangan kau keturunan monyet. Itulah aslinya Juma. Oh iya memang. Siapa suruh kau menghujat? Jangan-jangan kau itu teori Darwin. Kamu itu berasal dari monyet. Iya betul. Pernah nggak dengar ada monyet bersunat? Iya. Ya. Guru Ndak, kan di Kejadian 2:17 Adam sama Hawa mati, Guru Ndak. Jangan-jangan dia keturunan iblis yang tersisa, Guru Ndak. Nah itu dia makanya. Bang Juma mau tanya Bang Juma. Enggak, sebelum kau jawab orang Kristen tidak bersunat itu ikuti siapa?
Saya tidak kasih kesempatan kau melangkah ke pertanyaan Sudah kedua. saya bilang tadi, saya ngikutin ajaran Yesus cuma. Terus jawab. Saya, Yesus bersunat, kenapa Kristen tidak bersunat? Ayo jawab. Astaga naga, astagfirullah. Cuma itu melilit otakmu kan. Gimana cuma batu hitam? Mulai lagi, mulai kan? Batu hitam, ayo. Mulai lagi kan? Mulai kan? Mulai. Jawab dulu lah. Mulai. Manusia plastik ini mulai. Kenapa orang Islam cium-cium batu hitam? Oke, saya jawab. Habis ini kau jawab juga ya. Oke? Salah satu metode penghapus dosa, menghapus kesalahan di Islam itu adalah ke Mekah sana, melakukan kemudian ibadah. Oke? Di antaranya menyentuh Hajar Aswad. Orang Yahudi, salah satu cara menghapuskan dosa adalah membakar tai sapi. Oke? Baca di Keluaran 29 nomor 14. Lari ke Alkitab lagi. Ini astagfirullahalazim. Kamu itu mau diskusi atau mau nangis sih? Hah? Saya minta penjelasan di Al-Quran cuma gimana? Kamu mau diskusi atau kau mau menangis di sini? Ini pertanyaan kedua yang membuat kau menangis. Nangis. Orang Yahudi, dengar. Orang Islam dikatakan kemudian salah satu metode cara selain bertobat, selain puasa, selain berinfak untuk menghapus dosa adalah menyentuh Hajar Aswad. Itu salah satu, menyentuh Hajar Aswad. Orang Yahudi menyentuhkan mulutnya dengan batu bara berdasarkan Yesaya 6 nomor 7 itu juga menghapuskan dosa. Menyentuhkan batu bara pada mulut itu menghapus dosa. Baca Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Orang Yahudi dan orang Islam sama-sama menyentuh batu, dosa terhapus. Menyentuh batu. Bahkan orang Yahudi kelebihannya bakar tai sapi berdasarkan Keluaran 29 nomor 14 menghapus dosa juga. Oke? Nah sekarang orang Kristen membunuh Tuhannya sendiri di atas pohon untuk menebus dosa, itu ajaran dari mana? Jawab. Saya mau tahu, silakan. Ayo. Orang Yahudi, orang Islam menyentuh batu menghapus dosa. Orang Kristen membunuh Tuhannya di atas pohon menghapus dosa. Itu ilmu dari mana? Kau jawab sekarang. Jangan kau jadi gepeng terus seumur hidup. Hei, jawab. Jangan lari ke Alkitab dulu. Jawab. Saya sudah jawab kan pertanyaanmu. Sudah ku jawab kan. Nah sekarang giliran kau. Giliranmu. Dosa, gitu. Itu bukan urusanmu. Orang Yahudi menghapus. Diam. Orang Yahudi menghapus dosa bahkan dengan tai sapi. Baca Keluaran 29 nomor 14. Jadi jangan kau heran itu. Itu ajaran kami. Paham? Sekarang pertanyaannya saya balik samamu. Dari mana Kristen mendapatkan ajaran menggantung Tuhannya sendiri di atas pohon bisa menebus dosa? Jawab sekarang. Dari mana kau dapat ilmu itu? Silakan. Pertanyaanmu aja salah. Nangis sudah kau kan? Nangis. Itu nggak digantung di atas pohon cuma gimana? Lalu di mana digantung Yesus itu? Nggak ada, itu di Al-Quranmu tuh. Di mana Yesus digantung itu? Di tiang listrik? Yesus itu disalib cuma. Salib itu bahasa Quran, kucluk. Salib itu bahasa Quran. Di bahasa Yunaninya disebut sulon. Sulon itu artinya pohon. Berarti Yesus digantung di pohon. Nggak ada, cuma nggak ada itu. Kau belajar. Pendetamu kusur ke sini hadapi saya. Jangan kau. Nggak ada Bang, cuma kok. Kau baca Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis, terkutulah orang yang digantung di atas sulon. Sulon bahasa Yunani artinya pohon. Nangis kau kan? Salib itu bahasa Quran. Tidak ada dalam bahasa Yunani kata salib. Cuma Karisteng, agama warisan penjajah ini suka merampas. Jadi lagi-lagi terjemahan Bible diambil di dalam Al-Quran. Yang tadinya digantung di pohon, digantung di salib. Salib itu bahasa Arab. Salib itu bahasa Quran. Hanya ada di Al-Quran. Septuaginta tidak ada. Bahasa Ibrani, Yunani, Surya nggak ada. Di bahasa Indonesia juga nggak ada. Salib itu bukan bahasa Indonesia. Paham? Oke? Nah, sekarang di situ di Galatia 3 nomor 13, sebab ada tertulis, terkutulah orang yang mati digantung di atas pohon. Pertanyaan saya, orang Islam menebus dosa, menghapus dosa dengan amalan mengusap batu Hajar Aswad.
orang Yahudi menghapus dosa dengan amalan mencium batu bara. Ayatnya di mana? Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Bahkan orang Yahudi menghapus dosa dengan cara membakar tai sapi. Dalilnya di mana? Keluaran 29 nomor 14. Jangan kau ganggu-gugat. Itu ajaran kami. Sekarang yang saya pertanyakan agamamu. Dari mana Kristen agama barat ini mengambil metode menghapus dosa dengan cara menggantung Tuhannya sendiri di atas pohon? Jawab. Boleh kau jawab sambil menangis, silakan. Cuma susah diajak ngobrol. Juma. Itulah makanya host mengambil tema Kristen itu sampah dunia. Gak perlu dijawab. Pertanyaan Gak perlu dijawab. Gak perlu dijawab. Karena kapan dijawab agamamu bisa gulung tikar. Cuma percaya batu hitam itu menghapus dosa. Cuma percaya. Batu bara di dalam Yesaya 6 nomor 6 menghapus dosa. Saya tanya. Kamu percaya? Saya tanya Yesaya, tuyul. Kau percaya batu bara bisa menebus dosa? Kau percaya? Ada itu, tidak ada ayatnya itu. Keluaran 29 nomor 14, tai sapi menghapus dosa. Salah semua. Yang benar cuman John. Jangan pertanyaan saya. Asumsi, pertanyaan saya, kuulang untuk yang ketiga kalinya ya. Kita ditonton ribuan manusia. Pertanyaan saya untuk yang ketiga kalinya. Dari mana Kristen? Dari mana Kristen, agama warisan penjajah, mengambil konsep menebus dosa dengan cara menggantung Tuhannya sendiri di atas pohon? Jawab. Salah semua. Tidak ada di Alkitab Yesus digantung di atas pohon. Tidak ada. Itu di Al-Quran. Iya, karena kau ditipu. Bahasa Yunaninya di situ ksulon atau skulon. Coba kau tanya tuh, ksulon artinya apa? Ksulon artinya apa? Dalam bahasa Yunani, ksulon artinya apa? Ayo. Susah kamu itu cuma. Memang susah. Lawang Paus aja takut sama saya. Paulus aja lari terkencing-kencing kalau dengar namanya Bang Suma. Memang susah. Tidak bisa diam masalahnya, dipotong-potong terus. Oke, saya diam. Setelah ini saya bertanya, saya diam. Teman-teman diam, kita kasih kesempatan ke dia 6 tahun untuk menjawab. Jangan ada yang berbicara, termasuk host. Pertanyaan saya, orang Yahudi menebus dosa dengan cara mencium batu bara. Orang Islam, salah satu prosesi penebusan dosa adalah mengusap batu Hajar Aswad. Orang Kristen menebus dosanya dengan menggantung Tuhannya di atas pohon. Pertanyaan saya, dari mana Kristen laknatullah agama warisan penjajah ini mengambil konsep menebus dosa dengan menggantung sembahannya sendiri di atas pohon? Jawab. Kesempatanmu 6 tahun dari sekarang. 1, 2, 3. Jawab. Yang lain diam, host diam. Mari, yang lain tidur, silakan. Waktu tidur dimulai. Saya luruskan pertanyaanmu ya. Di Alkitab tidak ada Yesus digantung di atas pohon. Yang ada Yesus disalib ya untuk menebus dosa-dosa manusia. Terus di mana ayatnya kalau orang Kristen menyembah batu, menyentuh batu bara menghapus dosa? Tidak ada di Alkitab itu. Yang ada itu di Al-Quranmu ya, mencium batu hitam menghapus dosa. Nah itu yang menghapus dosa. Itu ayatnya di mana? Cuma ya Muhammad Sunnah tadi belum dijawab. Oke. Jangan ada yang ngomong 6 tahun waktu kita kasih ke dia sampai dia menjawab dari mana ajaran menggantung Tuhannya di pohon. Tidak ada. Kan sudah saya jawab. Host diam. Saya jawab apa lagi, kan nggak ada ayatnya, nggak ada di Alkitab Yesus digantung di atas pohon. Mau dijawab apa kalau nggak ada ayatnya? Yang ada itu Yesus mati di kayu salib, ya, bukan di tiang listrik. Kamu itu ngarang-ngarang aja kok. Terus cuma percaya batu hitam menghapus dosa. Kamu lebih percaya mana? Allah apa batu hitam? Jawab, dah. Tunjukkan dalilnya di mana, ayatnya di mana. Halo Bang Juma, bisa ngomong apa enggak?
Halo monitor, halo. Gimana lari? Takut ya? Takut ya, lari. Takut ya, gak bisa Teman-teman jawab ya. sudah mendengarkan jawabannya? Gak bisa Teman-teman jawab ya. ada yang mendengar jawaban orang ini? Kamu Dari mana batu ilmunya? hitam yang Dari menghapus mana dosa? ilmunya? Dari mana ilmunya? Orang Kristen mendapatkan teori menggantung Tuhannya sendiri di atas pohon toge bisa menghapus dosa. Ada yang dengar jawabannya, teman-teman? Gak perlu dijawab, kan gak ada di Alkitab. Ngapain dijawab? Teman-teman, ada yang dengar jawabannya? Enggak ada. Enggak ada. Saya sudah Berarti bilang, Tuhan Yesus orang itu ini nggak adalah digantung di atas sampah pohon. dunia. Nah, mulai kan menghujat mulai. Sekarang kamu terjemahkan kembali Galatia 3 nomor 13 ke dalam bahasa Yunani. Saya mau dengar. Kata salib di situ bahasa Yunaninya apa? Silakan. Sebenarnya bisa bahasa Yunani. Saya enggak bawa Alkitab di sini cuma. John, masih mampu nggak? Kalau nggak, angkat bendera putih. John. Si John lagi ngobatin bisu, Gurunda. Coba periksa nadinya, Om. Masih bergerak enggak Ya. dia? Coba. Jones. Hello, Jones. Halo, assalamualaikum. Duh, mana Bang Juma? Dijawab dulu pertanyaan saya, Bang Juma. Saya tanya apa tadi? Bang Juma lebih percaya mana, batu hitam apa Allah yang menghapus dosa? Ayo. Nggak bisa jawab kan? Itu tadi sudah kujawab semua, Bung. Hajar Aswad itu yang kamu katakan, salah satu metode yang dilakukan, amalan-amalan yang dilakukan dalam Islam sebagai amalan penebus dosa adalah melakukan hijrah perjalanan menuju ke Mekah menyentuh Hajar Aswad. 1. Berpuasa. 2. Berinfak, membuang sampah, duri yang ada di jalan. Itu semua adalah amal-amalan penebus dosa, penghapus dosa. Sama seperti orang Yahudi. Orang Yahudi bakar tai sapi, penebus dosa. Orang Yahudi mencium bara api, batu bara, menebus dosa. Sama kami. Nah sekarang di Kristen menggantung Tuhannya di atas pohon, menghapus dosa, itu ilmu dari mana? Woi, kotoran kloset, kenapa kau lari? Ini ada klosetnya di bawah nih, Gurunda nih. Sedot. Sedot WC. Dulu sedot WC nama akunnya nih. Sedot. Sedot, bangun. Ya. Yuk, kenapa? Silakan. Mau nanya apa? Ya, silakan Gurunda. Ya, dari mana Kristen menghapus dosa dengan cara menggantung sembahannya sendiri di atas pohon? Jawab. Itu kan pengetahuan umum. Itu pengetahuan umum, apanya mau dipertanyakan lagi? Dari mana agama Kristen mendapatkan konsep menghapus dosa dengan cara menggantung Tuhannya sendiri di atas pohon? Jawab. Ya, dari Alkitab kan? Ya, dari mana konsep itu didatangkan?
Dari Alkitab. Di mana tertulis? Entah. Galatia 3:13 sampai 14. Ya itu dia, makanya aku tanya, dari mana konsep itu nebus dosa dengan cara menggantung sembahan sendiri di atas pohon. Itu kan karangan Paulus, Galatia 3:13. Dari mana Paulus dapat ilmu itu? Oh, dosa ditebus dengan cara menggantung Tuhan kita sendiri di atas pohon. Itu ilmu dari mana didapatkan Paulus? Emangnya nggak ditulis di kitab Matius, Markus, Yohanes? Nggak ada, tidak ada, tak ada. Justru di situ bertaburan data, bertobatlah. Artinya Yesus dan Tuhannya Yesus mengajarkan menghapus dosa dengan cara bertaubat. Kemudian muncul Kristen menghapus dosa dengan cara menggantung Tuhannya sendiri. Itu konsep dari mana itu? Kok bunuh sembahan sendiri sih untuk dapat pengampunan dosa? Itu ilmu dari mana? Nah, sekarang saya tanya, itu di Al-Quran kalian menyangkal apa? Apa yang kalian sangkal? Yesus siapa yang disalibkan itu siapa? Yang kenapa pakai istilah salib? Loh, apa sih Ya, ini? kalian kan bilang Nabi Isa tidak disalibkan, tetapi digantikan dengan seseorang yang menyerupainya. Nah, itulah yang kau sembah sekarang, manusia terkutuk. Yang menggantikan Yesus adalah manusia terkutuk dalam agamamu kan? Coba kau baca Galatia, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Berarti sembahanmu itu terkutuk atau tidak? Kau menyembah makhluk terkutuk, bukan? Benar nggak? Kalau Kristen itu menyembah makhluk terkutuk, benar nggak? Benar dong. Tidak. Loh, Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi kutuk katara dalam bahasa Yunani. Nah, sekarang kalau Yesaya 53:4 itu kitabnya orang Yahudi, nggak ada hubungannya dengan itu. Nggak ada hubungannya dengan. Iya, itu kitabnya Yahudi, nggak ada hubungannya dengan kematian Tuhanmu terkutuk di atas pohon, nggak ada. Oke? Ya dulu, kamu kan bilang dia terkutuk. Coba baca. Loh, kok saya yang bilang? Kitabmu sendiri yang mengatakan, Galatia 3 nomor 13, dengan jalan kutuk. Berarti yang kau sembah ini makhluk terkutuk. Betul atau betul? Ya makanya baca dulu Yesaya 53:4. Tidak ada hubungannya Yesaya 53. Baca aja, itu kan di Alkitab. Tidak ada hubungannya. Hei, Yesaya. Siapa? Jarak Yesaya dengan Yesus itu kurang lebih 600 tahun. Jangan kau bawa-bawa kitabnya orang. Tidak ada hubungannya. Sekarang permasalahanmu adalah di mana Kristen mendapatkan ajaran membunuh sembahan sendiri itu menghapuskan dosa. Di mana? Ya percuma saya kasih jawaban kalau Anda nggak mau terima. Karena tidak ada jawabanmu. Karena agamamu itu berasal dari Roma. Tak ada hubungannya dengan para nabi, nggak ada hubungannya dengan Yesus. Agamamu itu agama buatan Roma. Cuman mengambil kitabnya orang Yahudi supaya dijadikan tameng agar meloloskan sembahan Romawi kuno dengan membawa topeng kitabnya Yahudi itu. Kitab Taurat itu firman Tuhan nggak? Kalau yang datang kepada Nabi Musa ya, tapi yang datang di gereja itu bukan firman Tuhan. Itu karangan bapak-bapak gereja. Firman Tuhan boleh nggak dimodifikasi? Firman Tuhannya nggak boleh, terjemahannya boleh. Itu di agamamu.
Terjemahan kitabnya orang dimodifikasi seperti surat cinta. Jadi kok kita tetap tetap ada isi 10 loh batu Musa, sedangkan kamu buang dari Al-Quran, kenapa bisa begitu? Ya, itu untuk Bani Israel, bukan untuk Bani Quranion, bukan untuk Bani Romawi, bukan untuk Batak, bukan untuk Jawa, bukan untuk Bugis, untuk Bani Yakub. Jangan kau bilang lagi kau dari keturunan Yakub. Ustaz, coba kau lihat ini, Ustaz. Bu Nina bilang, bisa nggak kita buat begini? Tipe 36, 2 kamar. Tipe 36, 2 kamar, toiletnya di luar. Kenapa sih Oten pada gabrul-gabrul yang naik? Nggak ada yang bener ah. Bisa. Bagus loh ini. Tipe 36, toiletnya di luar. Setuju nggak? Oke teman-teman, apa masih ada pasien? Silakan, mumpung saya masih ada waktu ini. Indira. Minum, pesan minum. Iya. Indira. Minum kan dah, minum, pesan ke minum. Oh sip, lanjut. Iya. Saya ceramai dulu ini manusia-manusia cupu. Iya. Nih ada guru ndak nih Indira. Silakan guru ndak. Iya. Saya mau tanya, Allah itu menurut beliau ini, Allah itu untuk Allah orang hidup atau mati? Mati meja. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah Subhanahu wa taala itu hidup terus menerus. Dialah Allah yang mengurus seluruh makhluknya. Allah itu maha hidup. Berarti Allah untuk orang yang hidup. Kenapa? Allah untuk orang yang hidup. Allah untuk alam semesta, kok untuk orang hidup pula. Iya, Mang Dewa. Tanya, apakah Allahmu kepada orang yang hidup atau mati? Loh, Allah itu meliputi langit dan bumi beserta isinya. Betul. Apakah dia Allah orang hidup atau mati? Apa sih orang ini? Loh, saya Tadi tanya, apakah dia Allah untuk orang hidup atau mati? Allah itu pemilik alam jagat raya beserta apa yang ada di dalamnya. Iya, kau sementara bingung. Kau tidak tahu Allahmu untuk orang hidup atau mati. Coba jawab dengan dalil. Allah Subhanahu wa taala pemilik langit dan bumi. Allahus Samad, orang mati, orang hidup semuanya bergantung kepada dirinya. Nah, Yesus ini bergantung kepada siapa Yesus? Sembahanmu. Yesus kalau tidak diberi hidup, hidup enggak dia? Dia. Jawab. Yesus kalau enggak diberi hidup, hidup enggak dia? Di mana dalilnya? Dia sumber hidup. Dalilnya di mana Yesus sumber hidup? Anda Kau cari waktu dia lahir. Lahir Iya. sebentar, sabar. Ketika dia lahir, dia dilahirkan oleh Roh Kudus. Iya. Itulah sumber hidup. Katanya sumber hidup kok dilahirkan? Dia Katanya sumber hidup. sama dengan manusia. Iya. Karena dia sama Katanya dengan manusia. dia. Karena kamu Sekarang. punya Allah bukan Allah untuk orang Oke, mati. oke. Sekarang saya tanya. Kamu punya Allah untuk Sekarang orang saya tanya. hidup. Sekarang saya Sebab- tanya. Sekarang saya tanya. Saya tanya dulu. Apa? Orang yang dilahirkan itu orang yang dihidupkan atau orang yang hidup sendiri?
Pingsan dia Guru. Bagus ya? Hah? Muntah, Pingsan. muntaber. Muntaber. Kena muntaber dia. Kau lihat di Yohanes 5 nomor 26. Yesus diberi hidup. Yesus diberi hidup. Didomi dalam bahasa Yunani. Nah, kalau Yesus tidak diberi hidup, hidup enggak dia? Pak Indra masih hidupkah? Berapa? Yesus kalau tidak diberi hidup, hidup enggak dia? Berdasarkan Yohanes 5 nomor 26. Jawab dong. Sebab seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anaknya mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Yesus hidup dalam dirinya sendiri. Yesus diberikan Roh hidup. Kudus yang roh ada. Loh, Yesus kamu tidak baca baik-baik sebab sama Yesus seperti Bapa diberikan. mempunyai hidup. Yesus diberikan hidup atau tidak? Jawab. Dia punya kehidupan. Iya, Mengerti tahu, konteks. tahu. Demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup Diberikan. dalam dirinya sendiri. Pertanyaan saya, Yesus diberikan hidup atau tidak? Yesus punya hidup sendiri. Kau bohong. Diberikannya hidup sendiri. Kamu bohong, kamu Paham kata itu, penipu, frase kamu itu. pendusta. Diberikannya hidup sendiri. Ah, diberikan. Kamu bohong bagaimana? Diberikan. Kamu Yesus yang pendusta, Yesus sebab diberikan. tahu. Yesus diberikan hidup atau tidak? Diberikannya hidup sendiri. Diberikan hidup. Kalau tidak diberikan hidup, hidup enggak dia? Itu frase yang menunjukkan bahwa dia Kalau Yesus tidak diberi hidup, sendiri. hidup enggak dia? Kalau Yesus tidak diberi hidup, hidup enggak dia? Diberikannya harus pakai kata itu. Kalau tidak pakai kata itu dia Kalau bagaimana mau tidak diberikan diberikan sendiri? hidup, kalau tidak diberikan hidup, hidup enggak dia? Itu bukan berarti dia diberi, dia punya hidup sendiri. Roh yang ada di dalam dia ketika dia lahir, karena dia satu dengan Bapa, tidak mungkin dia diberi hidup. Kalau dia berasal dari Bapa, roh yang sama, maka dia pun keluar datang ke dalam dunia sebagai karena dia ada sebelum dunia dijadikan. Yohanes 5. Yohanes 5. Panjang cerita. Kamu itu kayak mesin. Kau ngomong kayak mesin peninggalan Belanda, mesin ketik peninggalan Belanda, kencang. Tapi Makanya nol. bila saya punya Tuhan bahwa dia bukan Tuhan, itu salah. Pertanyaan Karena saya. dia sudah ada sebelum dunia dijadikan, dan di dalam dialah dunia dijadikan. Pertanyaan saya. Manusia itu dijadikan di dalam Kristus Yesus Tuhan supaya mereka kudus. Nah itu supaya kau tahu di dalam Pertanyaan dia sebelum dunia saya. dijadikan, manusia sudah dirancang diciptakan dalam dia. Dia sudah ada sebelum dunia diciptakan dan manusia dijadikan di dalam dia. Baca baik-baik. Monyet, pertanyaan saya dengarkan. Yesus berdasarkan Yohanes 5 nomor 26 hidup gak kalau tidak diberi hidup? Kucolok juga mata kau nanti. Baik-baiknya kau kutanya sama kamu. Kau sok pintar di sini bukan gereja. Putus. Kau lagi berhadapan dengan malaikat mautnya Kristen. Paham? Saya tanya baik-baik. Berdasarkan Yohanes 5 nomor 26, bisa nggak Yesus? Bang Juma, bagaimana Tuhan bisa menyelamatkan orang yang mati? Bisa tidak Yesus? Karena alam maut telah diciptakan untuk menelan semua orang di dalam. Bagaimana alammu bisa menyelamatkan orang yang mati? Karena itu ada kuasa di dalam alam maut, ada kuasa. Orang yang berdosa sudah diserahkan kepada alam maut. Nah, bagaimana Tuhanmu bisa jadi Tuhan atas orang Allah jadi Allah orang mati? Sementara dia sudah serahkan kepada alam maut. Di situ juga kerajaan maut. Pikirkan sendiri. Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 26. Yesus diberikan hidup. Pertanyaan saya, anak Maria ini kalau tidak diberikan hidup, keluar dari rahim, dia berupa manusia atau berupa mayat? Jawab. Jawab. Sebelum kucakar mulutmu pakai kaki. Jawab.
Hei. 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 Oi. Hei. Halo. Yo. Pertanyaan saya. Oh, hoi. Pertanyaan saya, berdasarkan Yohanes 5 nomor 26, Yesus diberi hidup. Kalau Yesus tidak diberi hidup, pada saat dia dilahirkan, keluar dari rahim ibunya, dia berupa mayat atau dia berupa manusia? Jawab. Sebentar, saya akan membawa kau dulu. Lihat di Keluaran 6 ayat 2. Allah menyatakan diri, dia belum menyatakan diri sebagai Tuhan. Dan ketika dia menyatakan diri, dia adalah menyatakan diri dalam diri Yesus Kristus. Ini bukan gereja. Di sini bukan tempatnya orang tidak berakal. Pertanyaan saya dengarkan. Pertanyaan saya dengarkan. Berdasarkan Yohanes 5 nomor 26, Yesus diberi hidup. Oke? Yesus diberi hidup. Apakah ketika dia keluar dari rahim ibunya, kalau tidak diberi hidup, dia hidup atau dia mayat? Jawab. Ini bukan gereja, Bung. Kalau di gereja boleh kau tipu-tipu jemaat untuk perpuluhan. Kau sedang berhadapan dengan malaikat mautnya Kristen. Paham? Mana jawabanmu? Mana jawabanmu? Kalau dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Roh itu kehidupan. Roh itu bahasa Arab. Kejadian 6 nomor 3. Kejadian 6 nomor 3. Rohku tidak selamanya berdiam dalam diri manusia. Berarti semua manusia itu roh Tuhan, roh Allah yang ada pada diri mereka. Termasuk saya. Roh yang ada dalam diri saya ini adalah roh Tuhan. Oke? Apakah saya Tuhan? Yes. Kan? Ya itu Alkitab toh. Itu kau belajar Alkitab kan? Saya Tuhan katanya. Dia sudah mau menuhankan saya, teman-teman. Beda bang. Beda dulu. Roh Tuhan itu beda. Roh yang sama diberikan kepada manusia itu terbatas. Sebagai manusia. Tetapi roh yang ada pada Yesus adalah roh ilahi itu sendiri. Terus kenapa Yesus ketakutan? Kenapa Yesus ketakutan? Hei, kenapa Yesus ketakutan kalau beda? Kenapa Yesus ketakutan kalau rohnya beda? Yesus itu adalah roh ilahi. Kenapa Yesus ketakutan kalau rohnya beda? Kutanya dulu, kenapa Yesus ketakutan? Dia terangkat pun dengan tubuh jasmani, sebab dia punya tubuh kemuliaan yang berbeda dengan manusia. Kalau manusia mati tubuhnya meleleh, dia tinggal roh yang diangkat. Tetapi Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga, dia punya tubuh jasmani itu, karena bukan dari debu tanah, maka dia terangkat juga, diubahkan menjadi tubuh. Bukan dari debu tanah. Dari apa? Spertus. Ayo putus. Ngarang bebas kau, cok. Berdasarkan Yohanes 5 nomor 26, Yesus kalau tidak diberi hidup, begitu dia keluar dari rahim ibunya, apakah dia berupa mayat? Putus atau dengar Bang Suma? Agak terputus ini. Kalau kau ngomong kencang, giliran saya ngomong putus. Putus. Ya sudah, kau turun deh. Kau turun. Kau ke neraka dulu, lihat dulu tempatmu di sana. Ayo, ya, gangguan. Gangguan jiwa memang kau kan? Ayo, ngomong dulu. Kadang-kadang putus. Coba kau sekali-kali kalau kamu itu berbicara, jangan kau pakai asupan dari isi perut ke mulut, tapi isi kepala ke mulut. Oke? Bukan dari otak babi. Pertanyaan saya, dengarkan. Pertanyaan saya. Berdasarkan Yohanes 5 nomor 26, Yesus diberi hidup sampai dia hidup. Oke? Berdasarkan Yohanes 30 nomor 19, Yesus
dicabut kehidupannya, mati dia, ya kan? Berarti Yesus itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi malaikat, apalagi jadi Tuhan. Berapa? Yohanes berapa? Sekarang Bentar, sabar Yohanes dulu. berapa? Sekarang pertanyaan Yohanes 5 nomor 26. Ya Allah ya Karim. Ini perempuan atau laki-laki sih yang ini? Indra. Oke, Yohanes 5 ayat 26 kenapa? Yesus diberi hidup di situ. Pertanyaan saya, kalau Yesus tidak diberi hidup, begitu dia lahir dia berupa mayat atau berupa saringan tahu? Jawab. Pertanyaan saya, ada nggak yang bisa ngetik di bawah biar dia bisa baca? Yesus diberi hidup berdasarkan Yohanes 5 nomor 26. Kalau Yesus tidak diberi hidup, begitu dia keluar dari rahim, dia berupa mayat atau berupa saringan tahu? Jawab. Dengar, kau baca lengkap, itu konteksnya. Demikian juga diberinya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Anak punya hidup dalam dirinya sendiri. Kalau kau lahir, kau tidak punya hidup dalam dirimu sendiri. Kau diberi hidup. Kau tidak punya hak atas hidupmu. Tetapi Yesus diberi hidup. Diberinya hidup sendiri. Coba kau ulang lagi. Coba kau ulang lagi bacanya. Coba kau ulang lagi. Coba ulang lagi. Coba kalau engkau hidup, kau diberikan hidup dan hidup diri dalilnya, sendiri. Dalilnya kau baca, dalilnya. Dalilnya kau baca ulang. Dalilnya kau baca ulang. Yohanes 5 nomor 26. Coba kau baca ulang. Bilang, kan? Yesus diberi di situ, Yesus diberi hidup. Dengar. Dalil yang kau punya. Yesus itu seperti kamu mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberi hidup kan? Yesus itu diberi hidup atau dia hidup sendiri? Hei. Yesus diberi hidup atau dia punya? Tapi ada putus-putus terus. Yesus itu diberi hidup atau tidak? Dia diberi hidupnya sendiri. Ya. Sudah. Oke, diberinya hidup sendiri. Siapa yang memberinya hidup? Kamu tidak bisa diberi hidup sendiri. Siapa yang memberinya hidup? Tetap dia sendiri adalah Allah satu. Bapaknya bersama-sama dengan dia, rohnya. Berarti kesimpulannya Yesus diberi hidup kan? Berarti kesimpulannya Yesus diberi hidup. Dia diberi hidup oleh dirinya kepada dirinya sendiri. Bukan berarti dia diberi hidup. Karena sumber hidup dia sendiri. Dia adalah Allah. Loh, dia adalah Tuhan. Aduh, dan parah. Tidak menganggap dia Tuhan, maka kamu bilang bahwa dia diberi hidup, tetapi diberinya hidup untuk dirinya sendiri, karena dia adalah Tuhan. Kalau Bapak diberi hidup enggak? Kalau Bapak, kalau Elohim sendiri. Kalau Elohim diberi hidup enggak Elohim? Elohim tidak. Nah, tidak. Kalau Yesus diberi hidup enggak? Tidak. Iya. Aduh, parah memang kau ini. Parah memang kau ini. Parah memang kamu. Kau tidak bisa. Parah memang kamu. Sebentar, kau sedang membawa saya untuk saya terjebak. Oh tidak. Ya, kamu yang menjebak dirimu sendiri. Yohanes 5 nomor 26. Demikianlah Bapa memiliki hidup di dalam dirinya. Demikian juga Yesus diberikan hidup. Yesus diberikan hidup kan? Kalau Yesus tidak diberi hidup, hidup enggak? Ya, dia beri hidup sendiri. Karena dia punya roh itu sendiri. Dia punya roh Allah itu sendiri. Dia Allahu Akbar. Masya Allah. Manusia palsu inilah. Dia punya roh sendiri. Roh yang berasal dari Bapa itu kan satu. Kalau roh Anda berasal dari mana? Kalau roh Anda berasal dari mana? Kalau roh Anda berasal dari mana? Roh saya berasal dari Allah. Roh Yesus berasal dari mana? Saya otomatis dari Allah. Roh Yesus berasal dari mana? Roh Tuhan itu sendiri. Iya. Kau terjebak kok. Kau bisa jebak saya. Loh, saya baca Allah dengan Tuhan sama. Roh yang ada di dalam diri. Sama tidak? Roh yang ada dalam diri Yesus, rohnya siapa?
Dia adalah Tuhan, roh Tuhan. Roh Tuhan. Sesuai dengan tugas dia Roh yang ada sebagai dalam juru dirimu selamat. roh siapa? Dia adalah juru selamat. Roh yang ada dalam Allah, roh Tuhan. ya, roh Tuhan juga. Yesus roh Tuhan juga. Bedanya Roh di Allah, mana? roh Tuhan. Ya, bedanya di mana? Antara rohmu dan rohnya Yesus, bedanya di mana? Tetapi saya diberi nafas. Yesus, Saya diberi roh. Itu Yesus, nyata. Yesus, Bedanya saya diberi nafas, ditiup. Fui, kau juga ditiup. Yesus. Fui, kamu Kalau itu kan. kalau Yesus, Yesus tidak dibilang bahwa dia terima nafas. tadi kau baca sendiri dalilnya Yohanes 5 nomor 26, kau bilang lagi tidak. Saran saya bro, kurangi makan babi ya, supaya otakmu bisa berfungsi ya. Jangan terlalu banyak makan anjing. Kurangi itu ya. Kurangi makan anjing, kurangi makan monyet, kurangi makan pararang, padale, supaya otakmu berfungsi dengan baik. Yesus itu makhluk hidup. Kalau dia tidak diberi hidup, mati dia mayat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami semua kamu berduka pergi. cita. Oke, Kami saya semua tanya di situ. Kami semua bersuka cita atas meninggalnya Saya tanya, Tuhannya orang Kristen. mati- Konyol. Saya tanya, kalau Bang Suma mati, apa yang keluar dari tubuhmu? Jasadmu Roh. mati, apa yang keluar dari tubuhmu? Sama seperti Yesus, Roh itu kembali kepada siapa? Yohanes Sebentar. Roh 19:30, itu kembali kepada siapa? kembali kepada Allah. Apa? Sama seperti Apa itu? Yesus, rohnya kembali kepada Allah. Kutanya Allah dulu siapa sama yang memberi roh? ini pertanyaan yang lebih menarik ini buat kamu supaya kamu sedikit sehat. Kenapa Yesus takut kepada malaikat? Kenapa? Siapa yang bilang Yesus takut kepada mereka? Mereka adalah pelayan-pelayan daripada Yesus. Kenapa dia keringatnya seperti Baru tahu titik itu. darah? Kenapa keringatnya seperti titik darah? Saya Pada posisi pernah itu, Saya pernah dikeroyok ya. Saya pernah dikeroyok lebih 100 orang di Kota Masamba tahun 1998 di Pasar Sentral Kota Masamba dikeroyok saya. Orang Masamba pasti ingat ini. 98 Di Makassar. saya dikeroyok kurang lebih 100 orang keroyok saya di Pasar Masamba tahun 1998 pas tamat SMA waktu itu. Keringat saya nggak ada keluar seperti titik-titik darah. Padahal saya bukan Tuhan. Kenapa Tuhanmu Yesus ketika dia takut keringatnya seperti titik-titik darah? Itu Tuhan KW berapa itu? Kenapa Yesus? Anda berani taruh tangan dan kaki di paku? Berani? Paku tanganmu? Berani? Itu paman tidak saya tahu. limbat bisa. Paman saya bisa limbat. Nah sekarang pertanyaan saya, pertanyaan saya, kenapa Yesus ketakutan sampai keringatnya seperti titik-titik darah? Kenapa? Posisi dia sebagai manusia itu dulu. Katanya rohnya roh Tuhan. Katanya roh Tetapi juga Tuhan. ada manusianya. Dia Manusianya kan mendapat bagian manusianya daging. kan dagingnya, manusianya kan daging, Daging, rohnya iya, kan roh daging. Tuhan. Dia mengambil dia punya Iya, oke, dagingnya. Oke, dagingnya manusia. Kalau dia tidak mandi 1 minggu kena colak, dia akak puru-puruang pantatnya. Kalau dia tidak mandi 1 minggu. Tapi rohnya, daging itulah ada rasa ketakutan. yang saya tanya rohnya. Rohnya. Pernah nggak Anda melihat kuat karena dia pernah berdoa. Sebentar. yang mana yang Jawab, takut? tahu. Yang Karena mana dia yang berdoa, merasakan "Bapak takut? bisa cawan ini." Yang Tetapi mana dia yang berdoa, merasa takut? Dia bilang, "Bapak kalau cawan ini tidak kuminum, maka ini yang dia mana? berlalu." Yang mana yang merasakan takut? Jasad atau roh? Yang mana yang merasakan takut? Jasad atau roh? Yang ada pada dirimu yang merasakan takut? Daging. Hah? Kamu pernah lihat? Daging. Kamu Roh pernah saya tidak lihat? takut. Kamu pernah lihat ada Saya tidak mayat? takut. Kamu Tetapi pernah daging lihat? saya. Kamu pernah lihat ada mayat lari dari kuburan karena takut lihat malaikat? Pernah? Pernah? Kau pernah lihat ada malaikat lari dari kuburan karena takut Itu melihat hayalanmu. malaikat? Enggak pernah kan? Enggak pernah. Berarti daging tidak takut. Yang Itu takut itu hayalanmu. roh. Yang takut itu roh. Ketakutan roh itu berefek Itu kepada mimpimu. tanda-tanda yang ada pada jasad. Keringat. Nah, Yesus keringatnya seperti titik darah.
Saya tahun 1998 dikeroyok di pasar Masamba. Ratusan orang satu pasar keroyok saya di sana. Saya nggak takut, apalagi sampai keringat darah seperti Yesus. Lalu Yesus kenapa keringatan takutnya sampai titik-titik darah seperti itu? Itu kenapa? Tuhan KW berapa dia itu? Kamu dipaku? Kamu dipaku? Tuhan KW berapa? Tuhan KW itu? Kamu dipaku enggak? Kutanya samamu, Yesusmu itu Coba Tuhan KW berapa? kau sedikit. Dia sudah bilang dia bilang dia punya kemanusiaan, mendapat bagian di dalam diri manusia. Oke, dagingnya manusia. Dia mendapat bagian di dalam daging dan darahnya manusia. Dagingnya manusia. Dagingnya manusia. Rohnya? Roh Tuhan. Rohnya? Rohnya? Roh Tuhan kan? Rohnya? Hah? Rohnya Tuhan. Terus kenapa dia takut? Kenapa dia keringatnya seperti titik darah? Kenapa dia takut? Dia mendapat dia mengambil bagian menjadi serupa dengan manusia supaya dia merasakan penderitaan apa yang dirasakan oleh manusia. Dia merasakan apa juga yang manusia rasakan, tetapi Tuhannya tetap Tuhan berdiri. Dia tetap berdiri sebagai Tuhan, tetapi dia sebagai manusia. Karena dia harus naik ke kayu salib. Itu yang saya kalian tidak paham. Dia harus naik ke kayu salib. Apakah manusia siapa bisa naik ke kayu salib untuk menanggung seorang anak? Yang bisa, mana yang Tuhan bisa. ini? Yang mana yang Tuhan? Dagingnya ketakutan, keringatan, rohnya juga ketakutan. Lalu sisi Tuhannya mana? Siapa bilang kalau misalnya dagingnya takut tidak ada rohnya, dia tidak akan naik ke kayu salib. Bro. Iya. Kalau kau yang tidak tanya, kalau kau naik di kayu salib mau paku kaki dan tanganmu, tidak mungkin biar 100 orang kau bilang di pasar Masamba kau dipaku. Tetapi juga kalau kau disuruh paku tanganmu tidak usah disalib, taruhlah telapak tanganmu dan orang paku, kau akan berteriak sampai darahmu keluar. Sampai kau Yesus itu dipaku karena dia kemanusiaannya manusia, bro. Yesus dipaku karena dia sudah ditangkap, sudah dipegang. Saya 100 orang nggak bisa tangkap saya. Saya ditebas berapa kali parang. Teman-teman jamaah tablik ingat nggak kasus 1998? Ini orangnya yang kalian sebelum jadi tablik. Ini orangnya yang sebelum kalian jadi jamaah tablik. Ini orangnya anak SMA yang kalian keroyok di pasar nih. Anak pondok pesantren Nurul Junaidia Lauwo tahun 1998 yang kalian keroyok di pasar dengan parang. Nih orangnya. Saudara Abang Dadang Masamba ingat gak? Dadang Masamba ingat gak? Saudara Dadang yang ada di Masamba ingat gak? Tahun 98 kalian mengeroyok anak SMA di pasar seratusan orang lebih. Ini orangnya. Masih hidup sekarang. Diparang, ditebas, alhamdulillah masih hidup. Tak ada goresan sedikit pun. Yesus Iya, terus berapa orang? Kau pakai jin dong. Kau menyangka saya, kau pakai jin. Yesus berapa orang yang nangkap? Loh, di Al-Quranmu ada ayat jin. Kau pakai jin dong. Ya, berapa orang yang nangkap Yesus? Apa? Saya seratusan lebih orang di pasar Masamba. Aku ulang lagi. Mungkin saudara Dadang ingat, alhamdulillah beliau sekarang sudah bertobat, dah hijrah dari kelakuan yang dulu masih preman-preman. Orang Masamba di sini ada yang kenal dengan Dadang nggak? Dadang in the gang tahun 98. Masih ingat ada anak mahasiswa, anak SMA dari pesantren Nurul Junaidia Lauwo tahun 98 yang kalian tebas di pasar. Ini orangnya. Preman Masamba. Ini orangnya. Dan kita sudah pernah ketemu di rumah sakit. Itu kau umur berapa, Bang Suma? Saya baru umur berapa tahun? 18 tahun. Belum genap 18 tahun. Seratusan lebih. Saya ditebas. Saya ditebas beberapa parang pada saat itu. Alhamdulillah saya panjang umur. Yesus baru digituin ketangkep dia di Palu mati. Umur saya waktu itu baru genap 18 tahun. Belum sampai 18 tahun. Beda. Saya ratusan orang satu pasar keroyok saya pakai parang. Satu pun helai bulu saya nggak ada. Dan ini kesaksian hidup. Saya masih hidup, pelakunya pun masih hidup. Mereka semua alhamdulillah aktif di jamaah tablik. Ayo, orangnya masih ada sekarang.
Ini orangnya yang kalian tebas di Pasar Masamba tahun 100 orang 98. tahu. Hebat kan? Jadi bagaimana sih mau takut dengan ancaman kalian? Tapi orang ikut kau. Hah? Gimana? Sebentar. Kalau begitu orang ikut kau karena kau punya kesalahan. Tapi orang ikut saya banyak. Tapi tidak bisa berbuat apapun. Satu pun yang bisa sentuh saya. Itu beda. Loh. Aduh, Pak Pendeta ini jemaahnya dibawa pulang dulu, Pak Pendeta. Tidak ada satu Jemaahnya pun yang dibawa bisa pulang berbuat. dulu. Bentar Om Indra, bentar Om Suma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya turun mau sholat, saya mau ikutin ketawanya Om Suma. Saya mau Ya, ikutin silakan. ketawanya Om Suma. 1, 2, 3, ayo. Saya jadi tidak. Lulus. Gini Bang Indra, sampaikan salam saya dengan pendeta. Bilang Bang Suma tunggu di Bandung tanggal 16 yang mau datang untuk berdiskusi dengan Bang Suma secara langsung. Ya, daripada Anda curhat kayak gini, bikin kecewa jemaat yang lain. Padahal aku pengen bertanya sama kamu Ya, ini. saya mau Bang minta izin.